Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Siang ini kita akan melakukan presentasi mengenai resume materi 3-in-1 pada mata kuliah Biologi Molekuler. Next. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Mbak Sugesti, yang kedua Azra Salsabila, yang ketiga Rista Apik Cahyo Pamikat, yang keempat Niketut Asri, dan yang kelima saya sendiri, Maila Agustin Andriana. Next. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi pertama yaitu enzymes, organic and inorganic material degradation system. Next. Nah, apa sih itu enzim? Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan apa itu enzim dulu. Enzim merupakan suatu katalisis biologis yang berguna untuk mempercepat reaksi kimia dalam organisme hidup. Enzim merupakan protein yang memiliki bentuk spesifik yang membuatnya dapat berikatan dengan molekul tertentu serta memfasilitasi transformasinya menjadi molekul lain. Tanpa enzim, reaksi kimia akan berjalan dengan lambat. Enzim hanya dapat mengkatalisis reaksi tertentu saja dan tidak mengganggu reaksi kimia lain yang terjadi di dalam sel. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi enzim. Enzim merupakan bentuk protein yang memiliki 3 struktur kompleks yang sangat penting bagi fungsinya. Struktur dasar enzim yaitu situs aktif, tempat enzim berikatan dengan substrat, dan mengkatalisis reaksi, dan bentuk spesifik yang memungkinkannya untuk berinteraksi dengan substrat. Enzim dikatakan sangat spesifik. Hal ini karena enzim hanya dapat mengkatalisis reaksi spesifik yang terjadi dengan substrat yang spesifik pula. Next. Selanjutnya, kinetika enzim. Kinetika enzim merupakan suatu ilmu atau studi yang mempelajari mengenai bagaimana enzim mengkatalisis reaksi biokimia. Faktor yang mempengaruhi kecepatan enzim itu ada 3. Yang pertama, suhu, pH, lalu ada konsentrasi substrat. Next. Terdapat 3 tipe penghambatan enzim. Yang pertama merupakan penghambatan kompetitif. Ketika molekul yang memiliki struktur mirip dengan substrat berikatan dengan sisi aktif enzim akan menyebabkan pencegahan dalam pengikatan substrat. Yang kedua ada inhibisi non kompetitif, yaitu ketika suatu molekul berikatan dengan tempat pada enzim selain tempat aktifnya, maka akan menyebabkan perubahan konfirmasi dan akan menghalangi fungsi enzim. Lalu yang terakhir, penghambatan tidak kompetitif ketika suatu molekul berikatan dengan kompleksi enzim substrat, maka akan menyebabkan tercegahnya keberlangsungan suatu reaksi. Next. Selanjutnya ada degradasi bahan organik dan sistem serta penerapannya. Degradasi bahan organik merupakan suatu proses penting yang terjadi di alam dan enzim sangat berperan dalam proses ini. Degradasi bahan organik ini sangat perlu untuk dipelajari. Hal ini karena memiliki implikasi yang sangat penting dalam berbagai bidang, contohnya seperti bidang kedokteran, pertanian, serta ilmu lingkungan. Sistem penerapan degradasi bahan organik merupakan suatu proses kompleks penguraian molekul organik yang tadinya besar menjadi suatu molekul yang lebih kecil atau sederhana. Enzim berfungsi untuk memecah suatu molekul kompleks menjadi suatu molekul yang lebih kecil atau sederhana dan dapat dengan mudah diproses oleh mikroorganisme. Contohnya penerapannya ini pada saat proses pengomposan dan proses pencernaan. Nah,
Selanjutnya merupakan degradasi bahan anorganik. Sistem degradasi bahan anorganik merupakan suatu proses bagi itu untuk memecah bahan anorganik seperti logam dan mineral. Merupakan suatu proses penting yang hal ini karena memungkinkan terjadinya daur ulang bahan anorganik tersebut dan dapat mengurangi akumulasinya di dalam lingkungan. Enzim di sini berfungsi untuk mengkatalisis reaksi yang dapat memecah bahan anorganik menjadi komponen yang lebih kecil dan dapat dengan mudah untuk dikeluarkan. Next. Selanjutnya Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. selanjutnya itu ada materi review 3-in-1 yang kedua, yaitu tentang teknik analisis biokimia, teknik analisis biologi molekuler, dan juga teknik analisis mikroba. Next. Teknik biokimia sendiri adalah bagian penting dari ilmu pengetahuan modern yang memungkinkan kita mempelajari proses kompleks yang terjadi dalam organisme hidup. Nah, dari pemurnian protein hingga teknologi DNA rekombinan, teknik-teknik ini telah merevolusi pemahaman kita tentang biologi dan membuka jalan baru untuk sebuah penelitian dan penemuan. Next. Lalu ada enzim. Enzim sendiri adalah katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Kinetika enzim adalah studi tentang enzim-enzim ini dan laju reaksinya. Dengan memahami prinsip-prinsip kinetika enzim, para ilmuwan dapat memperoleh wawasan tentang mekanisme katalis enzim dan mengembangkan obat untuk menargetkan enzim tertentu. Next. Selanjutnya itu ada spektroskopi. Spektroskopi sendiri adalah alat ampuh yang digunakan dalam biokimia untuk mempelajari sifat-sifat molekul. Ini melibatkan interaksi cahaya dengan materi dan pengukuran spektrum yang dihasilkan. Lalu setiap jenis spektroskopi ini memberikan informasi unik tentang sifat molekul dan dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang seputar biokimia. Lalu teknologi DNA rekombinan melibatkan manipulasi materi genetik untuk menciptakan kombinasi urutan DNA baru. Teknik ini telah merevolusi rekayasa genetika dan memiliki banyak penerapan dalam bidang kedokteran, pertanian, dan juga bioteknologi. Untuk jenis spektroskopinya sendiri ada 3, yaitu spektroskopi UV visible, lalu ada inframerah, dan juga resonansi magnetik nuklir. Selanjutnya, kegunaan dari spektroskopi sendiri. Di sini untuk spektroskopi UV visible digunakan untuk mempelajari transisi elektronik molekul. Dan yang kedua yaitu spektroskopi inframerah. Di sini digunakan untuk mempelajari mode getaran molekul. Dan juga yang ketiga spektroskopi NMR. Di sini digunakan untuk mempelajari struktur dan dinamika molekul dalam larutan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai elements, biochemistry and xenobiotics component. Next. Yang pertama yaitu xenobiotik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu xenos, yang merupakan orang asing, dan bios atau bios kehidupan. Xenobiotik sendiri adalah zat kimia asing yang ditemukan di dalam suatu organisme dan biasanya tidak diproduksi secara alami atau diperkirakan ada di dalamnya. Next. Xenobiotik sendiri terdiri dari obat-obatan yang bersumber dari rumah sakit, industri farmasi, dan pusat medis. Yang kedua dari pestisida yang bersumber dari pertanian, dan yang ketiga bahan kimia yang bersumber dari industri kimia. Next. Biotransformasi adalah proses metabolisme yang terjadi terutama di hati dan membantu memfasilitasi ekskresi zat eksogen dan endogen. Serangkaian reaksi mengubah struktur kimia zat-zat ini. Enzim yang mengkatalisis reaksi tersebut dapat menyebabkan substrat menjadi tidak aktif, aktif dan bahkan beracun. Next.
Tujuan dari biotransformasi sendiri yaitu yang pertama memfasilitasi ekskresi, yang mengubah senyawa lipofilik menjadi hidrofilik. Yang kedua, detoksifikasi atau inaktivasi, mengubah bahan kimia menjadi bentuk yang kurang beracun. Dan yang terakhir adalah aktivasi metabolik, yaitu mengubah bahan kimia menjadi bentuk aktif yang lebih beracun. Next. Reaksi fase 1 bertujuan untuk meningkatkan eliminasi, mengubah bahan kimia menjadi bentuk yang kurang beracun atau detoksifikasi, dan mengubah bahan kimia menjadi bentuk aktif yang lebih beracun. Reaksi fase 1 sendiri terdiri dari yang pertama oksidasi, yaitu monoksigenase dan sitokrom P450, yang kedua yaitu reduksi, yaitu ADH dan ALDH, dan yang ketiga reaksi hidrolitik esterase. Next. Selanjutnya, reaksi fase 2 bertujuan untuk lebih larut dalam air, diekskresikan dalam urin atau empedu, yang terdiri dari yang pertama glukuronidasi, yang kedua solvasi, tiga konjugasi dengan glutation, yang keempat asetilasi, dan kelima metilasi. Next. Reaksi fase 1, xenobiotik umumnya diubah menjadi turunan terhidroksilasi yang lebih polar. Dan reaksi fase 2, turunan ini terkonjugasi dengan molekul seperti asam glukuronat, sulfat, atau glutation. Hal ini membuat lebih larut dalam air dan akhirnya dikeluarkan melalui urin atau empedu. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah materi 4 tentang teknik RAPD, RFLP, dan sequencing. Oke, selanjutnya mengenai pengertian dari RAPD. Jadi RAPD ini adalah singkatan dari Random Amplified Polymorphic DNA, di mana ini adalah sebuah metode analisis genetik yang merupakan adaptasi dari teknik PCR. Metode ini mengandalkan asumsi bahwa pada kondisi stringensi rendah, primer oligonukleotida sintetik tertentu kemungkinan besar akan menemukan sejumlah rangkaian dalam cetakan DNA yang dapat diambil. Hal ini terjadi ketika situs-situs ini berdekatan satu sama lain dan berada dalam orientasi yang berlawanan. Selanjutnya, urutan DNA antar situs ini akan diamplifikasi untuk menghasilkan karakteristik fragmen DNA dari genom tersebut. Mungkin secara cepat atau mudah dipahami, pengertian RAPD ini merupakan proses untuk menemukan atau menyusun DNA secara lebih rapi. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip dari RAPD. Jadi pada prinsipnya proses RAPD ini melibatkan primer yang berikatan dengan banyak lokasi pada DNA cetakan. Lalu yang kedua, hanya ketika tempat pengikatan primer dekat dan berorientasi pada arah yang berlawanan, primer mengarah satu sama lain, maka amplifikasi akan terjadi. Yang ketiga, primer berorientasi berlawanan satu sama lain sehingga amplifikasi tidak akan terjadi. Dan yang keempat, primer berada pada jarak yang tepat sehingga fragmen dapat diperkuat. Oke, selanjutnya kita beranjak ke RFLP. Jadi RFLP ini atau Restriction Fragment Like Polymorphism atau RFLP adalah salah satu teknik pertama yang secara luas digunakan untuk mendeteksi variasi pada tingkat sekuens DNA. Deteksi RFLP ini dilakukan berdasarkan pada adanya kemungkinan untuk membandingkan profil pita-pita yang dihasilkan setelah dilakukannya pemotongan dengan enzim restriksi terhadap DNA target. Oke, jadi beberapa keunggulan RFLP ini dibandingkan dengan metode-metode lain, diantaranya itu ada yang pertama, RFLP ini mampu menduga hubungan kekerabatan dari beberapa individu yang dianalisis. Yang kedua, dia mampu menduga ada tidaknya variasi genetik dari koleksi plasma nuftah. Yang ketiga, mampu memonitor proses seleksi melalui linkage berbagai karakter. Yang keempat, mampu memilah-milah komponen genetik dari karakter kuantitatif. Yang kelima, mampu menganalisis gen yang berasal dari proses transformasi genetik.
Yang kelima, yang keenam bersifat kondominan sehingga dapat mendeteksi adanya heterozigositas. Yang ketujuh, mampu memilah-milah komponen genetik dari karakter yang kuantitatif. Dan yang terakhir, aplikasi dari LFFP ini juga cukup banyak, di mana bisa digunakan dalam pemetaan genom, genom typing, lalu tes paternitas, forensik, dan diagnostik hereditas penyakit. Oke, selanjutnya ada tahapan dari RFLP, di mana di sini ada 4 tahapan utama, di mana yang pertama ada isolasi DNA, lalu yang kedua ada pemotongan DNA dengan enzim restriksi endonukleus, lalu ada elektroforesi hasil pemotongan DNA, dan yang terakhir ada Southern blot. Nah, jadi RFLP ini atau Restriction Fragment Led Polymorphism adalah teknik analisis DNA yang melibatkan isolasi DNA, pemotongan DNA dengan enzim restriksi endonukleus, elektroforesis pemotongan DNA, dan Southern blotting. Dalam tahap ini, fragmen DNA dipisahkan berdasarkan pada urutan mereka dan dibandingkan dengan menggunakan probe DNA untuk mengidentifikasi variasi sequence DNA di antara sampel yang berbeda. Oke, selanjutnya kita beranjak ke analisis sequence DNA. Jadi pengertian dari analisis sequence DNA ini merupakan suatu metode untuk mengetahui urutan basa nukleotida pada suatu gen atau genom yang ditemukan oleh Frederick Sanger tahun 1977 atau disebut juga dengan nama Chain Termination Method. Nah, pada Human Genome Project, sequencing dengan metode Sanger sangat umum digunakan ya, teman-teman. Oke, secara lebih dalamnya lagi, mungkin sequence DNA ini berasal dari kata sequence ya, sequencing, atau metode untuk menentukan urutan basa nukleotida, adenin, guanin, sitosin, timin pada sepotong DNA, di mana urutan nukleotida menentukan urutan asam amino yang akhirnya menentukan struktur protein dan fungsinya. Perubahan sequence DNA dapat mengakibatkan perubahan protein atau menyebabkan terbentuknya protein non-fungsional. Akibatnya dapat menimbulkan efek merugikan pada organisme. Nah, teknik analisa sequence DNA ini ada beberapa metode ya yang berkembang. Yang pertama ada metode dari Maxam dan Gilbert, di mana menggunakan chemical sequencing. Lalu yang kedua ada Sanger yang menggunakan dideoxynucleotides. Oke, untuk lebih detailnya tentang masing-masing metode, di mana kita mulai dulu dari metode Sanger. Jadi metode Sanger ini adalah metode sequencing modern yang menggunakan prinsip teknik Sanger. Metode Sanger ini menggunakan dideoxynucleotide T4-PATES atau DDNTPS yang memiliki sebuah H pada karbon -3 dari gula ribosa, yang normal memiliki OH pada deoxynucleate triphosphatase atau DNTPS tadi. Nah, di deoxynucleates ini merupakan penghenti rantai, di mana dalam reaksi sintesis, jika di deoxynucleate ini ditambahkan dan bukan normal, sintesis akan berhenti karena OH3-minnya yang diperlukan untuk penambahan nukleotida berikutnya tidak ada. Selanjutnya ada metode dari Maxam and Gilbert yang menggunakan chemical sequencing, di mana metode Maxam dan Gilbert ini berdasarkan pada prinsip bahwa berbagai bahan kimia dapat digunakan untuk menghancurkan sequence DNA secara selektif pada posisi-posisi tertentu. Metode ini melibatkan penggunaan bahan kimia yang dapat merusak basa-basa tertentu dalam DNA yang kemudian dapat diidentifikasi untuk menentukan urutan sequence DNA-nya. Oke, jadi karena metode Sanger ini lebih umum digunakan ya, karena metode chemical sequencing itu cenderung berbahaya karena prosesnya itu melibatkan perusakan pada DNA, maka lebih sering ditemukan bahwa penggunaan metode Sanger ini lebih umum atau awam digunakan, di mana beberapa keperluan dalam analisis sequence DNA pada metode Sanger ini, yang pertama adalah DNA utas tunggal
jumlah cukup sebagai template DNA. Lalu yang kedua ada primer yang sesuai, di mana sepotong kecil DNA yang berpasangan dengan template DNA dan berfungsi sebagai starting point untuk replikasi. Lalu yang ketiga, primer yang sesuai, lalu yang keempat sejumlah nukleotida normal, dan yang kelima sejumlah kecil dideoksinukleotid yang dilabel radioaktif atau dengan pewarna fluorescent. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi berikutnya yaitu teknik dasar analisis DNA, RNA, dan juga protein. Next. Yang pertama adalah teknik analisis DNA, di mana teknik tersebut terdiri dari yang pertama electrophoresis kill DNA. Teknik ini digunakan untuk memisahkan fragmen-fragmen DNA berdasarkan ukuran mereka. Electrophoresis kill sering digunakan dalam pemurnian DNA, pemotongan dengan enzim restriksi, serta analisis fragmen DNA yang dihasilkan oleh PCR atau juga reaksi enzimatik lainnya. Yang kedua adalah PCR, di mana PCR ini adalah kependekan dari polymerase chain reaction, yaitu teknik amplifikasi DNA yang digunakan untuk menggandakan sekuens DNA tertentu. Penting untuk mendeteksi dan memperbanyak fragmen DNA target dalam jumlah besar. Next. Selanjutnya masih dengan teknik analisis DNA. Yang ketiga yaitu sequencing DNA, di mana teknik ini merupakan digunakan untuk menentukan urutan nukleotida dalam molekul DNA. Metode Sanger sequencing adalah salah satu teknik sequencing yang paling umum digunakan. Selanjutnya yaitu RFLP, yaitu Restriction Fragment Length Polymorphism, di mana hal ini adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi variasi dalam sekuens DNA dengan menggunakan enzim restriksi untuk memotong DNA pada lokasi tertentu. Hasilnya adalah suatu pola pita yang dapat digunakan untuk membandingkan variasi genetik. Next. Teknik selanjutnya adalah teknik analisis RNA. Yang pertama yaitu RT-PCR, di mana artinya adalah Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, yang digunakan untuk mengamplifikasi DNA atau komplementari DNA dari RNA. Hal ini memungkinkan analisis ekspresi gen dan deteksi RNA spesifik dalam suatu sampel. Selanjutnya yaitu Northern blotting. Teknik ini mirip dengan Southern blotting, tetapi digunakan untuk mendeteksi RNA. RNA ini dipisahkan dalam electrophoresis scale, transfer ke membran, dan kemudian mendeteksi RNA dengan probe RNA atau DNA berlabel itu sendiri. Next. Teknik analisis RNA yang terakhir yaitu RNA-seq atau teknik yang berbasis sequencing yang digunakan untuk menggunakan seluruh transkrip RNA dalam suatu sampel. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang ekspresi gen dalam suatu sampel. Next. Yang ketiga adalah teknik analisis protein. Teknik analisis protein ini yang pertama terdiri dari electrophoresis kill protein, di mana digunakan untuk memisahkan suatu protein berdasarkan ukuran dan juga muatan listrik mereka. Next. Selanjutnya adalah teknik analisis protein ELISA, disebut juga dengan Enzyme Link Immunosorbent Assays, di mana ELISA ini adalah suatu metode analisis protein yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan dan juga konsentrasi protein tertentu dalam suatu sampel berdasarkan dengan reaksi antigen antibodinya. Next. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ke-6. Sistem degradasi bahan biokimia merupakan suatu komponen penting organisme hidup yang bertanggung jawab untuk memecah berbagai biomolekul dan bahan di dalam sel dan jaringan. Sistem ini memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis seluler
mendaur ulang nutrisi, dan menghilangkan produk limbah. Produksi degradasi yang rumit melibatkan interaksi yang kompleks antara enzim, jalur, dan mekanisme peraturan yang semuanya bekerja sama untuk memastikan penguraian biomolekul secara efisien. Next. Lalu yang kedua merupakan jalur degradasi intraseluler, mekanisme mendasar dalam organisme hidup yang memungkinkan pemecahan dan daur ulang biomolekul secara efisien untuk mempertahankan homeostatis seluler dan mempertahankan kesehatan organisme secara keseluruhan. Jalur ini mencakup beragam proses yang menargetkan berbagai molekul seperti protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat. Next. Selanjutnya, autofagi. Autofagi adalah proses yang sangat kekal dan melibatkan penyerapan komponen seluler dalam vesikel membran ganda yang disebut autofagosomes. Vesikel ini kemudian menyatu dengan lisosom, di mana bahan yang tertutup didegradasi oleh enzim lisosom. Berfungsi untuk ada 3 fungsi. Yang pertama, mekanisme penting untuk mendaur ulang organel. Yang kedua, ada untuk menghilangkan agregat protein. Dan yang terakhir, untuk beradaptasi dengan kekurangan nutrisi atau kondisi stres. Next. Lipolisis. Lipolisis merupakan melepaskan asam lemak dan gliserol dari simpanan trigliserida lalu dimanfaatkan untuk produksi energi selama periode kebutuhan energi. Lipolisis terjadi terutama di jaringan adiposa dan diatur oleh sinyal hormonal dan enzim lipase intraseluler. Lalu yang kedua ada glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma dan berfungsi sebagai jalur pusat penghasil energi. Glikolisis mempunyai implikasi anabolik, berkontribusi terhadap sintesis biomolekul lain seperti asam amino dan nukleotida. Next. Lalu ada degradasi asam nukleat. Nuklease merupakan suatu enzim yang bertanggung jawab mendegradasi asam nukleat seperti DNA dan RNA menjadi nukleotida. Proses ini membantu mengatur ekspresi gen dengan menghilangkan molekul RNA yang tidak diinginkan dan mencegah akumulasi materi genetik yang berpotensi membahayakan. Degradasi ekstraseluler merupakan suatu mekanisme penting yang memfasilitasi pemecahan dan daur ulang biomolekul di luar sel, berperan penting dalam menjaga homeostatis jaringan, ketersediaan nutrisi, serta keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Next. Lalu ada remodeling matriks ekstraseluler. Komponen matriks ekstraseluler mengalami pembentukan kembali secara terus-menerus melalui proses degradasi ekstraseluler. Lalu selanjutnya ada mikrobiota dan penguraian usus. Mikrobiota usus membantu dalam degradasi protein, memanfaatkan serangkaian enzim untuk memecah protein menjadi asam amino yang lebih sederhana dan dapat diserap dan dimanfaatkan oleh inang. Next. Selanjutnya ada fagositosis. Fagositosis merupakan suatu proses dinamis di mana terdapat sel-sel khusus yang dikenal sebagai fagosit menelan dan menginternalisasi partikel seperti bakteri, sel mati, dan puing-puing. Lalu ada hidrolisis, merupakan pengatur pemecahan molekul kompleks untuk mendukung proses seluler yang penting. Proses yang meresap dalam sistem biologis yang dikatalisis oleh enzim yang dikenal sebagai hidrolase. Next. Baik, itu tadi yang kelompok 1 dapat sampaikan mengenai resume materi 3-in-1 biologi molekuler. Apabila terdapat saran dan masukan yang akan diberikan, dapat menghubungi anggota kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.